Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Dapur Jaya tentunya. Di video kali ini saya akan berbagi resep kembali bagaimana cara membuat mie rumahan ataupun mie yang super kenyal tanpa bahan pengawet. Mie yang tentu saja enak dan sehat ya untuk konsumsi sendiri di rumah ataupun untuk berjualan. Oke, bagaimana caranya, dan buat teman-teman yang ingin tahu tutorialnya, tonton video ini sampai selesai ya, jangan di skip-skip. Dan jangan lupa buat Anda yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Oke, selamat menonton. Bahan-bahan yang harus kita persiapkan adalah yang pertama ada terigu protein tinggi, ini setengah kilo ataupun 500 gram. Dan yang kedua ada telur ayam 2 butir. Terus ada tepung tapioka ataupun tepung aji, ini secukupnya aja buat taburan. Ada garam halus 1 sendok teh. Dan bahan yang terakhir adalah air putih, air masak 120 ataupun sampai 130 ml ya. Oke, langsung saja kita mulai meracik adonan minyak. Kita pindahkan tepungnya ke tempat yang lebih besar seperti ini ya, biar nanti proses penguleninya biar lebih mudah dan lebih leluasa ya. Tambahkan garamnya, kita masukkan ke tepung, kita aduk-aduk. Kita pecahkan telurnya dulu. Dan ini telurnya saya kasih 2 butir ya, biar lebih enak ya, karena ini untuk makan sendiri ataupun untuk konsumsi sendiri ya. Kalau untuk dijual satu aja udah cukup ya, udah enak ya. Lalu kita masukkan airnya yang 120 ml tadi. Baru kita masukkan ke tepung. Kita masukkan separuh dulu. Kita aduk-aduk dengan sendok seperti ini. Tambahkan lagi. Jadi ngasih telurnya sedikit demi sedikit ya, jangan langsung semuanya dituang, nanti takut kelembekan. Kita oleni dengan tangan. Tangan sudah bersih ya, sudah cuci tangan tadi. Kita oleni seperti ini. Ini agak keras ya, karena ini adonannya kalau untuk mie itu memang agak keras ya, beda dengan adonan untuk buat kue ataupun cuci gigi. Jadi karena ini agak keras, jadi kita perlu mengeluarkan sedikit tenaga ya untuk menguleni adonan mie ini. Kenapa adonannya harus dibuat agak keras? Karena biar mie-nya lebih kenyal dan lebih elastis ya. Kalau dibikin lembek bisa juga nanti, tapi mie-nya akan sedikit kurang kenyal dan kurang elastis, bahkan bisa lengket ketika kita cetak menjadi mie. Kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi kita uleni seperti ini. Ini adonannya, jadi nggak harus kalis sampai kalis, ini setengah kalis ya. Yang penting semua tepung yang masih kering ini sudah menempel semuanya dan sudah menyatu menjadi satu adonan. Baru nanti akan kita tutup ya. Sebelum kita proses menjadi mie, kita diamkan dulu selama kurang lebih 30 menit ya. Oke, sudah cukup seperti ini aja. Dan setelah ini akan kita tutup dengan kain ya. Kita tutup dengan kain seperti ini. Kita diamkan selama kurang lebih 20-30 menit ya. Oke, setelah menunggu selama kurang lebih 20 menit sampai 30 menit, dia menambahkan adonannya seperti ini. Dan saatnya kita akan gilas di mesin lumpia ya. Caranya seperti ini, kita bagi menjadi 6 bagian ataupun 7 ataupun 8 bagian ya, biar lebih mudah pengoperasiannya nanti di mesin ya. Setelah kita bagi menjadi 6, kita lempengkan dengan tangan ya, seperti ini. Kita tipiskan ya, biar nanti di saat kita masukkan ke mesin lumpia ini lebih mudah dan tidak begitu berat ya tarikannya. Oke, langsung saja kita mulai proses ke pelempengan di mesin lumpia ini. Kita gilas di ukuran nomor 1 ya, ukuran yang paling tebal. Kita setel dulu di nomor 1, terus baru kita langsung masukkan
adonan mie-nya satu demi satu sampai selesai seperti ini ya. Dan setelah jadi lempengan seperti ini, saatnya kita menuju ke proses pelipatannya. Caranya seperti ini, kita lipat jadi dua, terus kita masukkan ke mesin lagi. Dan di proses ini agak berat tarikannya, nggak apa-apa, kita lanjutkan aja, nanti akan halus dengan lentur dengan sendirinya ya. Terus kita lipat lagi sekali lagi, kita lipat lagi seperti yang pertama tadi. Kita ambil yang paling kasar, kita taruh di dalamnya ya, kita masukkan ke mesin. Ini minimal dalam pelipatan ini, satu lempengan ini di nomor 1 itu minimal 3-4 kali lipatan ya, supaya hasilnya maksimal dan elastis. Oke, kita lanjutkan ke lempengan yang kedua. Caranya sama seperti yang pertama ya, kita masukkan, kita lipat-lipat berapa kali ya, minimal 2 kali ya. Kalaupun 2 kali sudah elastis, nggak perlu 3 kali ataupun 4 kali. Tapi kalau masih lengket, agak basah dan agak lembek, bisa kita lipat menjadi 3 kali lipatan ataupun 4 kali ya. Kita lakukan sampai selesai ya. Pokoknya 6 adonan tadi kita lakukan seperti ini sampai selesai, baru nanti kita lanjut ke proses selanjutnya. Ini saya bikinkan tutorial ini khusus buat ibu-ibu rumahan ya, yang mau bikin mie ayam sendiri di rumah ataupun bikin mie sendiri di rumah ini dengan bahan-bahan yang alami, yang sehat, tanpa bahan pengawet dan tanpa bahan pengenyal tambahan selain telur dan garam aja ya. Pokoknya ini dijamin sehat dan enak. Ini sekaligus saya menjawab komentar dari ibu siapa kemarinnya lupa, yang dari Blitar, Jawa Timur. Katanya, Bang, tolong bikinin tutorial bikin mie yang pakai mesin Ampia gitu. Ini saya sudah tunaikan ataupun saya kabulkan permintaan dari ibu dari Blitar ya. Caranya simple dan mudah seperti ini, pokoknya dijamin bisa lah. Yang penting itu ada niat ya, dan punya kemauan kuat dan juga mau berusaha ya. Oke teman-teman, ini pelempengannya yang nomor 1 yang pertama sudah selesai, sudah jadi lempengan semua yang ke-6 bagian tadi. Tapi ini akan saya coba ulangi sekali lagi, kita lipat sekali lagi dan kita akan masukkan ke mesin di nomor 1 ini. Karena saya pegang ini adonannya masih agak basah, masih agak lengket ya. Jadi sambil kita pegang-pegang, kalau masih agak basah, agak lengket, bisa kita tambahin lipatan lagi, kita masukkan ke mesin ya. Ini seperti ini, kita lipat seperti yang pertama tadi, lalu kita masukkan ke mesin. Pokoknya kita lakukan semuanya satu persatu sampai selesai ke 6 bagian tadi ya. Dan ini sebagai catatan buat kita, buat teman-teman ya. Jadi kita dalam membuat tutorial itu, walaupun sudah ada tutorialnya, udah ada resepnya, kita harus punya insting sendiri ya. Jadi kadang-kadang tutorial itu kita praktikkan tidak selamanya pas dan tidak selamanya itu bisa sama ya. Makanya kita butuh insting sendiri ya di saat-saat seperti ini ya. Karena kalau adonan masih basah ataupun masih lengket, kita pasangkan dicetak menjadi mie, nanti minyak akan tidak kenyal ataupun kurang elastis, bahkan bisa lengket ya waktu kita cetak menjadi mie. Oke, sudah selesai dan seperti ini ya. Ini sudah halus dan udah elastis, udah nggak lengket lagi. Saatnya kita menuju ke proses selanjutnya. Kita setel dulu mesinnya ke nomor 4 ya, seperti ini, dan kita taburi permukaan lempengan ini dengan tepung tapioka ataupun tepung aci. Kanan kirinya kita taburin semuanya biar minyak nanti tidak lengket ya. Oke, saatnya kita masukkan ke mesin dan kita gilas ya. Dan seperti ini penampakannya ya. Ini udah halus dan elastis ya, udah tipis, tinggal kita potong nanti menjadi mie. Oke, kita lakukan satu persatu semuanya seperti ini sampai selesai ya. Dan ini lempengan terakhir ya, kita gilas. Setelah ini akan kita lanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu proses pemotongan. Dan ini dia ke-6 adonan atau ke-6 lempengan yang sudah kita gilas semuanya dan sudah kita taburi aci semua. Ini tinggal kita menuju ke proses terakhir, yaitu proses pemotongan mie ya. Kita pasang dulu alat pemotongnya di mesin seperti ini caranya. Lalu kita pindahkan engkolnya di bagian pemotong seperti ini. Terus kita ambil satu adonan, kita masukkan ke mesin dan kita potong ya. Kita putar-putar engkolnya seperti ini, dan ini dia penampakan mie-nya.
Wow, mie-nya cantik sekali guys ya. Oke, kita lanjut ke lempengan yang berikutnya. Kita potong lagi mie-nya. Kita lakukan sampai selesai, sampai semua adonan terpotong ya. Dan ini dia penampakan mie-nya guys. Pokoknya ini mie-nya dijamin enak, kenyal, dan sehat yang jelas ya, tanpa bahan pengawet ataupun tanpa bahan kimia apapun ya. Jadi mie-nya sehat untuk dikonsumsi bersama keluarga Anda. Oke teman-teman, dan sampai di sini dulu ya video dari saya ataupun perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat dan bisa Anda praktekkan di rumah bersama keluarga tercinta ya. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan tombol subscribe-nya ya buat Anda yang belum subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di video saya selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.